Kita sangat bersyukur karena Tuhan itu sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan antusias, kata orang di sebelah sana, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin. Mari jemaat Tuhan, persilakan kita berdiri. Kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Dia, dan dengan semangat, dengan hati yang penuh gairah, dengan penuh bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Lord, haleluya Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, karena kehendak-Mu Bapa kami disatukan di tempat ini. Karena kehendak-Mu Bapa kami bergerak dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biarlah hati kami yang tertuju kepada-Mu Tuhan. Tuhan roh kami terus menyala-nyala untuk melakukan, untuk menyatakan kehendak-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Kami mohon alukan di tahun tempat ini. Mari Roh Kudus bawa kami Tuhan untuk
Datang
kasih-Nya dalam hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan adanya kami pada pagi hari semuanya kena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Sebab itu Bapa, pada pagi kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, yang memerintah atas seluruh hidup kami. Dan pada pagi ini Bapa, kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Lawat setiap kami pada pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dan biar hadirat-Mu Tuhan yang terus memenuhi seluruh hidup kami, yang terus memenuhi setiap hati kami Bapa. Yes Lord, haleluya, haleluya Jesus, haleluya, haleluya Bapa, haleluya.
Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kebesaran pengagungan, hormat ketinggian hanya bagi-Mu. Jesus, Jesus. Hanya Kau yang layak dipuji, layak disembah. Engkau yang kami tinggikan, dan kami semakin direndah. Hanya Kau semakin dimuliakan, kami semakin rendah. Terima kasih waktu kesempatan yang begitu indah dan luar biasa ini, yang Tuhan izinkan kami sama-sama alami nikmati ada di dalamnya pada hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji nama-Mu ya. Sebentar kami mau belajar firman. Biar Engkau buka hati kami, telinga rohani kami, biar setiap kebenaran yang besar, kebenaran dari Tuhan, dan mengambil bahagia dalam hati kami semua. Kami diubah, kami dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman seperti pedang lebih daripada pedang bermata dua, yang ketika menghinggapi setiap hati kami dirobek-robek, hati kami dikoyak-koyakkan oleh kebenaran firman, dan dari itu ya hati kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Firman-Mu yang begitu ajaib luar biasa, apa yang berdiri di hadapan hanya alat-Mu saja. Biar Tuhan pakai seperti yang Kau inginkan. Apa yang menjadi keinginan isi hati-Mu Tuhan, biar Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu pada hari ini, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang siap mendengar. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan, didoakan yang kami sepakati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Bisa berdoa dan ucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan terus diberkati, katakan bersama amin. Oke, saya akan mengajak kita untuk melihat bersama Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Seluruh ayat ini saya akan membawa kita untuk fokus kepada salah satu daripada ayat yang kita baca sebentar ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sekali lagi saya tekankan ayat ini, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat fokus kepada ayat ini. Ayat yang ke-8 itu berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, puji Tuhan. Intipati daripada cerita teks ini adalah berkaitan dengan hasil. Setiap kita tanam buah-buahan, pasti kita merindukan dia punya hasil. Tidak ada yang mau tanam tanpa berpikir untuk hasilnya. Tidak ada.
tidak akan ada. Dan cerita ini dia berkaitan dengan berbuah atau tidak berbuah. Ya. Berbuah banyak ataupun berbuah sedikit. Analogi tambahan lagi yang kita boleh berikan kepada teks ini ialah selain pada berbuah atau tidak berbuah, berbuah banyak atau berbuah sedikit, yaitu berbuah tetapi buahnya tidak manis atau kurang lunak ataupun kurang isi. Ya, buat tarak kan kalau dia berbuah besar buahnya, tetapi apabila dibuka boleh dibilang dengan jari, rasa-rasanya kan marah juga kalau sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi ketika dibuka di rumah hanya 1-2 saja yang ada di dalam tuh, dia punya isi. Wah, silap-silap itu keluar perkataan-perkataan yang lain, ataupun diambil kali dibuang di luar dalam bentuk sampah, kan? Karena kita mengharapkan wah begitu besar dia punya size buah, tetapi isi di dalamnya terlalu sedikit. Dan itu juga menjadi persoalan kita tentang memperoleh hasil daripada buah yang kita tanam. Berbuah tapi buahnya tidak manis. Ya, kadang-kadang kita tertipu kan, beli kita tes di sana, wah manis, wah dengan gairah, dengan penuh semangat, saya mau beli 5 kilo. Sekali sampai di rumah ada bahagiannya yang tidak manis. Hari ini saya akan membawa kita belajar dari satu tema yang saya ciptakan begini: bertambah impak dalam pelayanan. Ya, bertambah impak dalam pelayanan. Kita perhatikan maksud daripada tema ini supaya apabila kita paham itu tema, maka kita akan sekaligus paham apa yang saya mau sampaikan pada pagi ini. Berimpak bermaksud berhasil, berkesan, suatu yang meningkat, suatu yang memberkati. Nah, ini semakin luas sudah makna berimpak. Ya. Berimpak ini berkesan ataupun berhasil. Ya. Kalau kita selalu kata dia punya kehidupan berimpak, ya, itu bermakna berhasil. Dia punya kebun, wah ada impak luar biasa, itu bermakna berhasil, ya, ataupun dia punya hasil meningkat. Oke, perkataan pelayanan, selalu kita berpikir bahwa pelayanan ini hanyalah suatu yang dilakukan di gereja. Wah, saya hari ini tidak dapat bersama sebab saya ada pelayanan di sana. Kan? Jadi apabila kita dengar pelayanan pendidikan, kita selalu berpikir bahwa itu adalah suatu tugas, suatu pelayanan, suatu yang dilakukan di gereja. Ya. Jarang kita berpikir bahwa semua yang dilakukan di rumah, di tempat kerja, di sekolah ataupun di halayak umum itu adalah pelayanan. Jarang kita pikir begitu. Tetapi secara tidak langsung itu adalah suatu pelayanan. Ya, dari kata layan. Kalau saya bekerja bermaksud saya sedang pelayanan. Layan, melayan apa? Layan saya punya tugas yang diberikan oleh majikan. Ya, jadi itu suatu pelayanan. Ya, jadi kita selalu berpikir pelayanan itu adalah aktivitas rohani dan yang berfokus di gereja. Oke, ada 2 senario pelayanan yang saya memfungsikan pada pagi ini untuk kita. Satu ialah sesuai dengan teks kita tadi adalah berkesan, berhasil, membawa suatu perubahan yang positif. Apabila saya sebut positif ini maksudnya suatu yang baik, ya, suatu yang berkesan, yang baiklah. Ya. Yang kedua ialah senario pelayanan itu juga boleh menghasilkan suatu keadaan yang tidak ada apa-apa perubahan, ya, perubahan kosong, tidak nampak, ya, pada masa itu. Tapi ada juga kesaksian yang sudah 10 tahun dia melayani di sana, tapi tidak ada seorang pun yang bertobat sampai dia pulang, dia berpindah tempat pelayanan. Tetapi beberapa tahun kemudian ada impak dari pelayanan hamba Tuhan ini, sehingga terjadi lawatan Tuhan, pembangunan rohani di gereja yang 10 tahun dia tidak pernah menemukan seorang pun yang bertobat. Nah, itu adalah impak jangka panjang. Oke, ini adalah senario pelayanan berkesan, membawa perubahan
ataupun tidak ada apa-apa perubahan yang baik. Malah perubahan yang buruk itu banyak terjadi. Mari kita buat refleksi untuk diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Apa impak yang terjadi dalam pelayanan saya? Kita mulai refleksi diri sendiri. Apa ya impak saya dalam pelayanan selama ini? Bertahun-tahun saya pelayanan di dalam gereja, pelayanan saya di rumah, pelayanan saya di umum. Bagaimana pandangan orang terhadap impak pelayanan saya? Ya, nah ini perlu kita refleksi sendiri sejauh mana berimpak dalam pelayanan kita. Kalau mengikut hukum tabur tuai, hukum tabur tuai katakan begini: camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah hukum tabur tuai yang biasa, yang berbicara tentang hasil. Ya, kalau dia tabur sedikit, hasilnya sedikit lah. Ya, itu betul. Ya, kalau dia tabur banyak, pasti banyak. Kan? Itu satu hukum yang biasa. Ya. Tetapi situasi yang terjadi di dalam menghasilkan buah, impak dalam pelayanan, boleh jadi berbeda. Hagai berkata, kamu tabur banyak, tetapi tuai sedikit. Kamu makan, tidak rasa kenyang. Kamu minum, tetapi tidak rasa puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang menerima upah seakan-akan menerimanya dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini adalah dua ayat yang bertentangan. Hukum tabur tuai, tabur sedikit akan tuai sedikit, tabur banyak, tuai banyak. Tetapi Hagai berkata suatu situasi yang boleh terjadi juga, tabur banyak tetapi menuainya sedikit. Ya, boleh jadi juga begitu kan? Kalau sudah kena makan tikus, tidaklah hasilnya banyak, walaupun sudah banyak ditabur, dimakan oleh binatang. Ya, kamu makan tidak rasa kenyang, kamu minum tidak rasa puas, berpakaian tidak rasa hangat. Ini suatu yang berbeza, ya, yang berbeza. Mengapa keadaan ini terjadi? Mengapa jadi begitu? Kenapa tidak ikut formula yang awal? Ya, tabur sedikit, tuai sedikit, tabur banyak, tuai banyak. Jadi tabur saya tabur banyak supaya saya boleh tuai banyak. Tetapi yang kedua itu tadi tabur banyak tapi hasilnya sedikit. Mengapa terjadi begitu? Pasti ada sebab. Setiap kejadian itu pasti ada sebab. Yang selalu disebut sebab dan akibat. Ya, pasti ada sebabnya. Faktor itulah sebab itulah yang akan membuat kita tidak berhasil ataupun tidak berimpak ataupun ada impak tapi kurang dalam pelayanan. Ya. Sebab yang lain ialah sebab ini, faktor-faktor ini akan membuat kita tidak akan dapat melangkah ke tingkat seterusnya ataupun yang dinamakan ke next level. Faktor ini menyebabkan kita tidak boleh meningkat ke next level. Tadi faktor itu membuat kita tidak berimpak, tidak berhasil dalam pelayanan. Yang kedua, tidak dapat membawa kita untuk melangkah ke next level, ya, ke tingkat yang seterusnya. Kalau dulu belajar di sekolah tidak lulus, ditahan dalam darjah itu ataupun dalam kelas itu, tidak boleh naik. Tapi sekarang ini lulus gagal naik saja, ikut umur, ya, tidak boleh terlalu lama di kelas walaupun tidak pandai membaca dan sebagainya. Ya. Faktor itu juga boleh menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam dimensi yang baru. Bahkan kerinduan kita menjadi satu jemaat, ya, yang memiliki hak kesulungan. Kalau kita sebut hak kesulungan ini bukan hanya sulung dari segi biologi ataupun dari segi fisikal. Dalam keluarga saya anak sulung, ya. Tetapi hak kesulungan ini
adalah berbicara tentang wibawa. Dalam keluarga ada orang-orang tertentu, dia tidak semestinya anak sulung yang Tuhan beri wibawa besar. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung ini dia kalau pembagian harta, dia akan memiliki 2/3 daripada harta itu. Ya, harta keluarganya 2/3. Ya. Dan dia bertanggung jawab besar untuk keluarga. Itu sebabnya kalau ada dalam keluarga itu orang tuanya meninggal, yang usahakan untuk cara penguburannya adalah anak sulung. Sebab dia ada wibawa yang besar di dalam keluarga. Ya. Jadi faktor penghalang untuk kita masuk dalam dimensi yang baru, ya, dan itu juga akan menjadi halangan untuk kita melaksanakan pelayanan sebagai hak kesulungan di dalam Tuhan. Mari kita lihat, ya. Boleh jadi halangan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, saya sebutkan ini sebagai tanah perjanjian rohani, seperti Musa. Ya. Karena Musa membantah kepada Tuhan, kepada Allah, akhirnya Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dia hanya pandang saja, dia lihat saja begitu subur, begitu luasnya tanah perjanjian yang sudah disediakan Allah kepada orang Israel. Dia tidak dapat masuk, dia tidak masuk ke dimensi yang sepatutnya dia masuk di sana, karena ada sebabnya, ada faktor yang menyebabkan dia jadi begitu. Beberapa halangan itu antaranya, yang pertama ialah masih merasa diri terikat dalam dosa masa lalu. Mari katakan dengan saya, masih. Oke. Masih, ya, masih maksudnya tidak berubah, tetap juga begitu. Ya, masih merasa diri terikat dengan dosa masa lalu. Adakah di antara kita yang boleh dan berani berkata, saya lahir saja, saya putih bersih, seperti dikatakan orang, putih bersih tidak ada dosa. Ya, saya tidak berdosa. Adakah yang berani berkata begitu? Ya, Alkitab berkata semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita semua ini adalah orang yang berdosa. Orang yang sadar pasti berkata, saya ini adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika kita menyadari dosa kita di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan? Ialah kita minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampuni saya telah membuat ini. Disenaraikan lagi dosa-dosanya. Tuhan, saya buat ini, dan semuanya di list. Begitu banyak, satu buku surat tidak cukup sampai beberapa buku surat. Akhirnya dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima pengampunan dari Tuhan. Dan semua ini sudah menjadi kosong. Maksudnya tiada sudah. Ambil, dia kumpal-kumpal itu kertas, lalu dibakar. Maksudnya dia tidak ingat lagi yang dia sudah berdosa pada masa lalu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dia masih ingat yang dulu, masih merasa dirinya. Padahal ketika dia datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya, dia masih merasa terkurung dalam lokap yang tidak berkunci. Ya, saya pernah dengar ilustrasi ini, seorang itu dia masukkan dalam lokap tapi tidak berkunci. Dia bunyi, ya, pintu itu ditutup. Tapi rupanya dia boleh keluar sebab tidak kena kunci. Dia merasa diri terkurung di dalam itu, ya. Tertuduh dalam perbuatan masa lalu meskipun sudah bertobat. Ini adalah kerja si setan. Sedang kita melayani, menyembah Tuhan dengan khusyuk, menyampaikan firman Tuhan, datang si penuduh. Madu balaminah, benarkah apa yang kau buat ini? Kau tahu kan dulu kau buat begitu, begini dan begitu dan sebagainya. Tuduhan. Tapi kalau kita merasa ya kan, masih merasa diri terikat di dalam dosa.
Saya memberi satu ilustrasi yang mudah. Seekor gajah yang dijinakkan menjadi gajah pertunjukan ataupun gajah sirkus. Dia bukan dilatih dari awal sebenarnya, tetapi ada gajah liar yang ditangkap. Ya. Mereka tembak dengan alat pelali. Ketika gajah itu sudah tumbang ataupun sudah lemah, mereka ikat di leher, ikat kaki di depan belakang, ikat lagi di badan dengan rantai besar. Ya, jadi sudah diikat begitu. Ketika gajah ini sudah sedar daripada pelali yang sudah habis bisanya, dia cuma meronta-ronta, tidak dapat. Dia meronta dan meronta, tidak dapat. Ini gajah yang besar, ya, sebab dirantai begitu kuat sehingga akhirnya dia berusaha dan usahanya itu semakin turun. Tadi awal-awal 100% dia punya usaha, akhirnya turun 80%, 70%, sampailah 31%. Aduh, dia bilang begini, tidak bolehlah saya bebas, tidak bolehlah saya lepas, sudah terikat. Lama-lama gajah ini menjadi jinak, ya, menjadi jinak. Dan satu persatu rantai itu ditanggalkan, rantai itu dibuka yang ikatnya tadi itu, ya. Tetapi supaya dia tidak pergi ke jauh jalan merayau sana sini, dia masih diikat dengan tali yang dia begitu sentak saja boleh putus. Tetapi gajah ini merasa dirinya terikat, ya, dengan rantai yang banyak, sehingga dia berpikir tidak mungkinlah saya lepas atau bebas dari ikatan ini. Ya, ini situasi gajah yang menjadi gajah sirkus. Akhirnya apabila jinak, dia boleh ikut arahan itu dan ini daripada Tuhan. Adakah di antara kita yang merasa ada hal-hal dulu yang masih sudah diampuni tapi masih diingat, terngiang-ngiang di telinga? Mari mengulangi pertobatan. Kalau tidak begitu yakin, ulangi pertobatan. Ulangi pertobatan. Kalau tidak yakin, ya. Tapi saya percaya, sebab firman Tuhan berkata begini: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pegang ayat ini. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil, yang tidak mau seorang pun binasa, kata firman Tuhan. Dia akan mengampuni kita. Ya? Jadi jangan lagi merasa diri terikat dengan dosa, terkurung, terperangkap dalam penjara tanpa kunci. Bebas dan bebas. Ini adalah antara halangan yang mengapa tidak berimpak pelayanan kita. Karena ada kenangan-kenangan, ada perasaan-perasaan yang membuat kita masih terikat sampai hari ini. Ya. Yang kedua, faktor halangan yang kedua yang boleh membuat kita tidak berimpak dalam pelayanan, masih, ya, mari kata bersama dengan saya, masih menyimpan kepahitan akibat luka batin. Menarik juga dia punya gambar itu. Kenapa gambarnya dalam bentuk begitu love? Hati selalu berkaitan dengan kasih. Kalau kita mau tidak dapat, kalau dia terlalu jauh di sana, tapi kita tidak dapat mengungkapkan saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu, memadai kita buat begini kan? Tanda seperti love, ya. Ada orang bergambar dengan besar lagi love, satu badan lagi love, gambaran tentang kasih. Kepahitan ini terjadi akibat dari hati terluka, terguris perasaan oleh perbuatan seseorang atau oleh kata seseorang, perbuatan ataupun oleh kata-kata seseorang. Akhirnya dia dengar, dia rasa ada kepahitan, sudah pahit,
terluka sudah batinnya. Ya. Perbuatan seperti dikasari, pernah dikesari, pernah ditipu, pernah dilecehkan, pernah dianiaya, pernah diperlakukan dengan kejam, diperkosa, atau dikatakan saya mau buang kamu ke laut biar kamu mati. Perkataan itulah yang akan menjadi kepahitan di dalam kehidupan kita. Waktu saya kecil-kecil, saya juga mengalami hal yang demikian. Saya bersyukur Tuhan bawa saya untuk mengalami pelepasan. Boleh jadi juga perbuatan disebabkan tidak dihargai. Dalam keluarga kita, hubungan suami dan istri, ini boleh terjadi. Tidak dihargai. Ya. Selain daripada perbuatan, juga boleh terjadi kepahitan itu disebabkan oleh perkataan, kata-kata. Kalau fitnah itu dahsyatlah kan. Fitnah itu kita tidak boleh kata biasa-biasa itu suatu yang fitnah ini suatu yang tiada tetapi diada-adakan. Ya. Yang tiada tetapi diada-adakan itu fitnah. Satu lagi ialah gosip. Gosip ini ada dua. Ada suatu yang bagus dikata-katakan gosip. Yang kedua yang tidak bagus dikata-katakan juga. Ini gosip, dia bukan seperti fitnah. Dan ada juga merupakan kata-kata adalah tuduhan. Ini seperti tadi fitnah lah kan, tuduhan yang tidak berasas. Jadi kesan kepahitan ini kepada orang yang ditujukan itu pasti boleh berlaku seketika ataupun jangka panjang. Yang bahaya ini jangka panjang. Ada orang yang seketika. Mengapa seketika? Karena dia boleh responsif. Responsif maksudnya dia boleh berpikir secara positif. Dia berpikir secara positif. Ini responsif, berpikir secara positif. Dan ada penguasaan diri. Dia tidak dengar terus lepaskan. Dengar terus lepaskan. Dia ada masa untuk berpikir, ada masa untuk menilai apa yang dia dengar. Ini yang dinamakan ada penguasaan diri. Tetapi jenis yang kedua yang tidak responsif itu, yang tidak ada penguasaan diri, dia akan merasa kepahitan yang berkepanjangan. Dia larut, dia cair di dalam kepahitan. Selama-lamanya dia kepahitan. Ya, boleh melihat secara tidak langsung orang yang dalam kepahitan. Kalau kita bercakap dia secara apa kan? Cara biasa, tiba-tiba dia lontarkan perkara yang dengan kasar ataupun dengan perkataan yang tidak sepatutnya, itulah jawabannya. Ada kemungkinan ada kepahitan di dalam hati. Ya. Jadi ini membuat kesan yang negatif. Timbullah perasaan benci, timbullah perasaan marah, ada dendam, ada sakit hati, malah ada yang diam saja. Dia sudah trauma. Dia itu kesan daripada kepahitan. Menjauhkan diri, ya, menjauhkan diri. Hubungan itu akan semakin renggang. Pernah dengar cerita ini? Salah satu daripada pemimpin gereja dalam ucapan salah satu daripada pemimpin juga, mungkin dia pengurus lah kali. Jadi salah satu daripada juru acara ini tidak menyebut dia dalam kata aluannya, tidak menyebut nama ini pengurus dalam kata aluannya. Terus dia letak jawatan dan pindah gereja. Dahsyat betul. Ini boleh jadi, ya. Jadi hati-hati dengan kadang seperti tidak menyebut dia di dalam dia punya ucapan, dia letak jawatan dan dia pindah ke gereja lain. Dahsyat kan? Saudara dan saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, sebenarnya dia boleh responsif. Oh tidak apalah dia terlupa nama saya, tidak apa, mungkin dia
lupa menulis nama saya. Dan itu responsif. Tidak akan dia rasa sakit hati. Ya. Kalau kita lihat di sini, wah banyak dia itu paku. Gambaran setiap yang menyebabkan perkataan yang ditujukan menyebabkan perasaan lupa itu, datang saja perkataannya menyebabkan kepahitan, pong dipaku lagi. Nanti ada lagi pong paku kedua, pong ketiga, paku ketiga dan seterusnya. Itulah banyak paku ini. Ini gambaran saja, gambaran saja itu ya. Bukan seperti paku lain, tapi sebagai gambaran saja. Ya, gambaran seperti paku yang tertancap di dalam hati. Boleh jadi paku besar, paku kecil, dan paku yang akan masuk lebih dalam lagi, akan berbeza-beza. Seorang pemimpin atau anak Tuhan, kalau masih memiliki luka batin, perlu pelepasan. Jika tidak, pelayanannya tidak akan berdampak. Begitu juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak heran ada yang dinamakan pemimpin pujian. Sebagai contoh adalah pemimpin pujian yang begitu hebat, tetapi tidak menikmati ibadah yang dilakukan. Dia memimpin dengan hebat, tetapi keluar dia merasa dirinya kosong. Dia tidak mengalami berkat daripada pujian dan penyembahan dia. Yang mengalami berkat itu adalah jemaat yang hadir. Wah, saya diberkati. Tetapi yang pimpin pujian ini, dia merasa tidak ada apa, kosong. Pernah dengar ada pendeta besar, dia ini melayani yang luar biasa, akhirnya bunuh diri antara sebabnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa masih ada kepahitan? Mengikat. Mengapa? Karena dia tidak ada usaha untuk tanggalkannya. Jangan menyimpan kepahitan, ya, sampai itu akan membuat pelayanan kita tidak akan bertumbuh, berhasil, ataupun berlimpah. Yang ketiga, masih tidak menjaga perkataan yang menjadi puncak kepahitan kepada orang lain. Tadi adalah orang yang menerima. Sekarang kita yang menjadi sumber, menjadi puncak. Kalau kita lihat di sini, wah ini gambaran mengapa perkataan itu perlu dijaga. Mengekang lidah yang bercakap, ya, mengekang lidah yang bercakap. Saya mendengar juga dalam khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan pastor tentang membunuh. Ya, kita ini tidak pernah membunuh seseorang, tapi perkataan itu boleh membunuh. Ya, perkataan itu boleh membunuh. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9, dalam Yakobus pasal 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi fungsi mulut kita ini buat suatu yang baik, boleh juga berfungsi untuk membuat suatu yang jahat, ataupun yang sebaliknya. Ya, memuji dengan lidah, mengutuk juga dengan lidah. Dengan mulut kita puji Tuhan, dengan mulut kita mengutuk orang lain, menghakimi, menyebarkan gosip dan fitnah. Lidah itu adalah satu alat pertuturan kita. Meski dia kecil, dia boleh membawa akibat yang besar dan akibat yang mendalam, ya, jika disalahgunakan. Lidah itu ibarat api. Semasih kecil, kalau api, dia menjadi apa? Lawankah jadi kawan? Kawan. Ada budak-budak kecil ini kan, dia main bunga api. Dia pegang-pegang bunga api, oh tidak terbakar bunga api. Ya, dia boleh kasih pasang itu lighter ataupun itu macis, ya, jadi kawan. Tetapi ketika besar, ketika dia sudah menjadi api yang besar, dia akan menjadi lawan, bukan jadi kawan lagi, jadi lawan. Ya, boleh memusnahkan bangunan,
ya, kawasan hutan yang luas. Kalau kita dengar di berita di Amerika, begitu luas hutan terbakar, ya, malah ada rumah yang ikut terbakar karena hutan yang terbakar, ya. Jadi kita ini tidak asing bagi kita sebab kita telah pun mengalami hal yang demikian. Jadi itulah gambaran tentang pertuturan, tentang perkataan. Hati-hati dengan kata kita, ya. Saya mau buat satu ilustrasi. Pernah dengar ilustrasi tentang anak beranak dengan seekor kuda. Mereka ini kononnya pergi ke satu tempat yang jauh dan melintasi beberapa buah kampung. Ya, mungkin saya bagi satu contoh, mungkin dari Semin lah kali kan, dia mau pergi di Mendolong sana. Contoh lah ya. Oke, jadi mereka itu adalah bawa barangnya letak di atas di kuda itu agak tidak begitu besar juga. Jadi mereka ikat tali di hidung kuda, mereka bawa mendenayan kuda, ya, mereka bawa. Jadi mereka ini tidak naik di atas kuda. Lalu mereka limpah di satu kampung. Kampung itu berkata, ada orang-orang di sana, bodoh juga orang ini. Berkata, bodoh juga orang ini kuda sebagai alat tunggangan. Kenapa mereka jalan kaki? Ya, sepatutnya mereka duduk di atas kuda. Ya, wah, jadi ini anak beranak ini, bapak dengan anaknya mendengar. Nak, dia bilang, salah pula kita ini. Sepatutnya kita ini tunggang kuda, bukan kuda itu dibawa begitu saja. Lalu mereka buat strategi baru. Oke, sekarang kita naik. Mereka dua-dua pun naik. Limpas di kampung yang berikutnya, ada lagi mereka bercakap, dorang ini kan tidak ada pri kebinatangan. Dua-dua lagi naik di atas kuda. Ini sudahlah kuda itu kecil, dua-dua lagi naik di atas kuda. Betul-betul lah mereka ini, dia bilang, tidak mengasihi binatang. Akhirnya mereka dengar juga, nak, salah pula kita ini. Sepatutnya kita tidak tunggang ini kuda. Berdua-dua di sini. Tidak apalah, bapaklah yang tuntun ini kuda, kamu naik di atas. Jadi sekarang anak itu di atas, bapak ini yang bawa kuda. Sampai satu kampung lagi, ini bapak kan tidak sayang anak, bukan. Ini anak kan, dia bilang, tidak sayang ini bapak. Bapak sudah tua, anak itu senang-senang duduk di atas kuda, kata mereka. Wah, jadi mereka dengar. Lalu akhirnya mereka berkata begini, nak, salah pula. Kamu sepatutnya bawa ini kuda. Bapak yang sudah tua ini di atas kuda, sepatutnya. Mereka ubah strategi. Bapak ini sekarang di atas kuda, sambil begitu. Sampai di satu kampung lagi, ada lagi mereka bercakap. Nah, ini gosip tadi kan. Ada mereka bercakap lagi. Ini bapak dia bilang, sepatutnya anak yang masih kecil itu duduk di atas kuda, bukan si bapak. Wah, mereka pun bingung, keliru, banyak dia punya bersih. Jadi pada siapa yang betul? Mereka pun bingung. Semuanya salah. Tidak ditunggang kuda salah. Satu orang si anak tunggang kuda salah, si bapak tunggang kuda salah, semua salah. Itulah keadaan yang hari-hari ini yang terjadi. Malah ada juga yang begitu cepat untuk berasumsi ini dari kata Indonesia, yang mengandai-andai, ya, membuat andaian. Seorang pekerja, dia ini seorang pekerja yang kira dihormati juga di satu syarikat itu, tapi satu kali dia tidak pergi kerja. Satu kali dia tidak pergi kerja tanpa sempat bagi tahu kenapa. Ya, dan pada hari yang dia tidak pergi kerja itu sepatutnya dia ada suatu pembentangan yang sepatutnya dibuat. Tetapi hari itu dia tidak dapat karena pada hari itu dia ada suatu yang masalah dan tidak sempat diberitahu. Kalau sekarang ini bagus ada handphone kan, senang telepon, WhatsApp ataupun Telegram. Tapi masa itu tidak ada, ya. Jadi mereka, bosnya termasuk dengan kaki tangan yang lain, mereka sudah lontarkan kata-kata yang lain, macam-macam perkataan yang tidak
tidak wajar untuk didengar. Esoknya ketika yang pekerja yang tidak datang ini, dia datang kerja, dia jumpa dengan bos, minta maaf, kemarin saya tidak dapat kerja sebab ibu saya meninggal secara mendadak. Jadi dalam masa saya pergi kerja itu, saya diberitahu kematian ibu saya dan saya patah balik. Jadi bosnya mendengar, dia menyesal pun sudah dilontarkan itu kata-kata. Yang lain menyesal pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi, sebab mereka tidak memberikan respon yang baik, respon yang sepatutnya dia boleh berkata, mungkin kawan kita ini ada masalah. Itu kan respon yang bagus, ya, tanpa kita keluarkan perkataan-perkataan yang akhirnya membuat dia merasa kepahitan, dan kita adalah puncak daripada kepahitan itu. Saudara-saudara yang kukasihi, kata Yakobus, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Apa tindakan, solusi atau jalan keluar kita daripada 3 situasi yang saya kongsikan tadi? Yang pertama ialah mari belajar mempraktikkan kasih. Belajar mempraktikkan kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa, kata firman Tuhan. Yesus menjadi teladan praktik kasih kita. Dia adalah teladan kasih. Ketika seorang wanita yang kedapatan berzina dibawa menghadap Yesus, kalau perzinahan ini dalam tradisi Yahudi, dia akan dilontar sampai mati. Dan mereka hadapkan perempuan berzina ini di depan Yesus. Kata mereka, perempuan ini kedapatan berzina dan dia patut menerima rejaman sampai mati. Ya, siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang buat dulu, dia lontar dulu, kata Tuhan Yesus. Ya, tetapi akhirnya Tuhan Yesus berkata begini pada perempuan itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan Yesus, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus pun tidak membuat satu tindakan kepadanya. Apa maknanya di situ? Ada praktik kasih yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan itu saja, ketika Tuhan Yesus menerima belasahan daripada orang-orang lain, hukuman, deraan daripada orang-orang lain pada masa dia sampai ke puncak kematiannya, ya, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Selalu kita ucapkan doa Bapa kami. Yesus mengajar cara doa ini yang berkata, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perkataan seperti bermaksud kita sudah mengampuni orang lain dulu, baru sesudah itu kita minta pengampunan dari Tuhan. Setiap orang merindukan itu, merindukan dikasihi, merindukan diampuni oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mempraktikkan kasih, bagaimana kita mau dikasihi oleh orang lain, demikian kita mengasihi orang lain. Ini yang pertama, solusi kita, belajar mempraktikkan kasih. Yang kedua, solusi yang kedua ialah senantiasa menjaga hati. Ini kalau kita lihat gambaran itu kan ada kunci, ya, ada padlock, ada kunci, ya, menjaga supaya hati-hati, jaga hati supaya hati-hati. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, hati ini berkaitan dengan kehidupan kita. Hati menentu hidup kita. Mengapa perlu jaga hati? Hati adalah pusat kehidupan. Hati sehat, hati baik, pertuturan sehat dan baik. Hati baik, hati sehat, tindakan juga akan menjadi sehat, menjadi baik. Dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hati jahat,
pikiran akan menjadi jahat. Hati jahat, tindakan kita akan menjadi jahat. Hati jahat, perkataan yang dikeluarkan menjadi jahat. Jadi saudara dan saudari, setiap kita perlu menjaga hati supaya tidak timbul kehidupan dan pikiran yang bertentangan dengan firman. Menjaga hati adalah satu tindakan, suatu perbuatan, suatu langkah usaha yang kita perlu lakukan. Jadi jika kita lalai dalam menjaga hati, akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang baik, jalan yang aman kata firman Tuhan, dan akan terjebak dalam jerat pembinasaan. Jadi apa yang kita perlu ketahui tentang hati kita? Yang pertama ialah hati manusia adalah pusat kendalian sikap, dan darinya lah keluar arahan. Hati ini yang keluarkan arahan, ya, yang biasanya kita jalani dengan patuh. Ya. Hati itu yang bagi arahan, mulut yang keluarkan. Hati bagi arahan, tangan akan buat. Ya. Jadi hati manusia itu adalah pusat mengendali sikap, ya, dan memberikan arahan. Hati tidak berbohong, namun hati dapat memerintah kita untuk berbohong. Hati tidak bohong, tapi dia boleh perintahkan kita untuk berbohong. Mulut yang akhirnya berbohong. Hati tidak dapat membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Jadi betapa berkuasanya hati itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Perkataan kewaspadaan bermaksud waspada, berjaga-jaga, siap sedia. Ya. Kedua, bagaimana kita melihat hati kita? Hati ini adalah sumber mata air. Sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Pernah saya khotbahkan ini. Jika tapungan air itu kotor, maka air yang keluar di pipe itu akan kotor. Ya, ini mata air. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Hati kita adalah sama seperti itu. Jika hati bersih, maka apa yang keluar dari perkataan, apa yang dilihat dalam tindakan juga akhirnya bersih. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita dengan seksama, dan kita harus melindunginya dari dicemari atau dikotori waktu. Jadi jaga hati kita. Sekali lagi saya ungkapkan ayat ini dengan penuh kewaspadaan. Beberapa orang, kata Paulus, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Menolak hati nuraninya yang murni itu bermakna dia sedang mengandaskan, merancatkan dia punya iman di hadapan Tuhan. Jadi dengan demikian saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi, hati kita menentukan arah hidup kita dan iman kita. Ada hubungan yang kuat, ya, yang kuat antara hati kita dengan arah jalan kehidupan yang akan kita tempuh. Dunia berkata IQ, kecerdasan ataupun intelektual lah menentukan jalan hidup kita. IQ ini, pikiran ini. Tetapi Alkitab berkata, menegaskan bahwa hati kita lah yang akan memiliki peranan yang besar sebagai kunci penentu jalan kehidupan kita. Letaknya di hati. Karena pemikiran kita dipengaruhi oleh hati kita, maka kita perlu menjaga hati supaya garam dan terang kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dapat ditampilkan dalam pemikiran, dalam tindakan kita. Menjaga kehidupan bersih adalah dengan cara menjaga hati. Ada sebuah pernyataan begini, hati-hati menjaga hati, karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang berhati-hati. Saya baca sekali lagi ya. Hati-hati menjaga hati, karena hati yang sering disakiti oleh hati yang kurang berhati-hati. Yang terakhir,
Solusi yang terakhir adalah membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Persekutuan salib menyatakan kita punya keakraban dengan Allah Bapa di surga, dan yang melintang itu adalah keakraban kita dengan sesama. Kedua-duanya tidak boleh diabaikan. Dengan Bapa di surga kita perlu ada keakraban, juga dengan orang di sekeliling kita. Kita juga perlu dengan keakraban, mempraktikkan kasih kita kepada orang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu artikel yang berkata begini: ketika Allah menciptakan ikan-ikan, Allah berkata kepada air, hendaklah air laut menghasilkan makhluk hidup yang bergerak di dalamnya. Mencipta pohon, kemudian Allah mencipta pohon, dan Dia berkata kepada tanah, ya, biarlah muncul tunas-tunas muda, tunas-tunas yang berbiji, tumbuhan dan pohon buah-buahan. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika ikan diambil dari air, tumbuhan dicabut dari tanah, manusia dipisahkan hubungannya dengan Tuhan, maka ketiga-tiganya akan mati. Ikan mati, tumbuhan mati, dan manusia akan mati. Ketiga-tiganya akan mati. Air lingkungan hidup bagi ikan. Tanah itu adalah lingkungan hidup bagi tumbuhan, dan hadirat Allah adalah lingkungan hidup bagi manusia. Air tanpa ikan tetap air, tetapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa tumbuh-tumbuhan tetap tanah, tetapi tumbuh-tumbuhan tanpa tanah dia akan mati. Begitu juga halnya, ya, begitu juga halnya. Ya, kalau manusia tanpa Allah, ya, manusia tanpa Allah, Allah tetap Allah, tetapi manusia tanpa Allah akan mati. Itu sebabnya kita harus tetap hidup dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya kita selalu hidup di dalam penyertaannya, karena Allah itu adalah sumber kekuatan hidup bagi orang-orang yang percaya. Kesimpulan daripada apa yang saya mau sampaikan ini, saya minta pujian penyembahan tampil. Jangan biarkan faktor-faktor penghalang yang akan membelenggu kita untuk maju dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan. Jangan biarkan faktor-faktor penghalang tadi. Tiada sesiapa yang boleh tanggalkan belenggu dosa masa lalu, kepahitan yang membawa luka batin, dan kebiasaan menjadi puncak kepahitan orang lain. Kecuali kita sendiri yang boleh menanggalkan atau bebas daripada belenggu itu. Menanggalkan belenggu adalah satu pilihan. Selagi kita tidak mengangkat tangan dan berkata kepada Yesus untuk menanggalkannya, Dia tidak akan lakukannya untuk kita. Tanpa kita bersedia, tanpa kita mau, Yesus tidak akan lakukan itu. Yesus mengingatkan, Dia menegur, tetapi setiap kita yang perlu bertindak. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mengajak kita untuk berdiri dan mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini. Kita merindukan yang begitu luar biasa dari hidup kita, dari keluarga kita, dari jemaat besar kita, dari gereja. Tetapi selagi ada faktor-faktor yang menghalang ini, membelenggu kita untuk maju, membelenggu kita untuk masuk ke dalam dimensi yang baru, membelenggu kita, ya, untuk
berimpak dalam pelayanan, maka kita tidak akan sampai. Selagi faktor itu ada, dan tugas kita pada hari ini adalah untuk tanggalkannya. Ini satu momen yang begitu penting untuk kita. Ini adalah suatu waktu yang begitu penting untuk kita. Waktu ini pasti tidak akan berulang. Dia akan berlalu begitu saja. Kalaupun ada waktu yang lain, itu sudah berbeda dengan waktu. Saya mengajak kita seluruh jemaat yang ada di tempat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, refleksi dalam diri sendiri. Mungkin selama ini kita tidak mengingat-ingati apa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan lagi yang ada di dalam kita yang boleh menyebabkan kepahitan orang lain. Ada kebiasaan-kebiasaan yang boleh menyebabkan orang rasa terluka dengan apa yang kita lakukan. Pada hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan atas semua yang sudah terjadi. Sementara